Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah hari-hari yang sangat istimewa. Hari-hari yang sangat-sangat mulia. Ada satu malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apakah itu? Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadr. Lailah artinya malam, Al-Qadr artinya kemuliaan. Ini salah satu makna dari makna Al-Qadr. Al-Qadr di antara maknanya kemuliaan, di antara maknanya juga ada yang mengartikan Qadr itu adalah sempit karena bumi dipenuhi dan disesaki oleh para malaikat yang turun ke bumi. Juga Qadr bisa diartikan dengan takdir, ya. Artinya di malam itu para malaikat menulis takdir, rezeki dan ajal pada 1 tahun. Ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam yang penuh dengan keberkahan. Maksudnya malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungan Lailatul Qadar ya bisa kita lihat, bisa kita baca surat Al-Qadar. Jadi malam ini sangat agung. Ini sangat nampak dari beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Qadr. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Qur'an turun di Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami sesungguhnya telah menurunkan Al-Qur'an di malam keberkahan. Yang kedua, malam ini disebut dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Allah sebutkan Lailatul Mubarakah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebut malam ini bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Allah sebutkan dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di malam ini malaikat turun. Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Pada malam ini turunlah para malaikat dan malaikat Jibril, ya, dengan izin Rabb mereka. Kemudian juga malam ini malam yang penuh dengan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Ya. Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata tentang firman Allah, salamun hiya, kata beliau maknanya adalah penuh dengan kesejahteraan. Hiya salimatun la yastati'u syaitanu an ya'mala fiha aw ya'mala fiha adha. Ia merupakan malam yang aman, di mana pada waktu itu setan tidak bisa melakukan suatu kejahatan atau melancarkan gangguan apapun. Dan orang yang melakukan ibadah seperti sholat malam di malam ini
maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, ya, salat tarawih bertepatan dengan malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan atas dasar mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang malam Lailatul Qadar ini atau Lailatul Qadar ini, apakah ada harus di malam yang ke-27? Jawabannya tentunya tidak. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa malam ini, ya, berpindah-pindah, bukan hanya malam ke-27 saja. Tapi lebih semangat lagi kita mencari di malam-malam ganjilnya tentunya. Bisa malam 21-nya, bisa malam 23, bisa malam 25, bisa malam 27, bisa malam 29. Oleh karena itu, kita hendaknya semangat beribadah mencari Lailatul Qadar. Dan kenapa atau apa hikmah disembunyikannya Lailatul Qadar? Ada dua faedah besar, ya, dari tersembunyinya Lailatul Qadar. Yang pertama, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-Nya tentang benar atau tidaknya mereka mencari Lailatul Qadar. Karena kalau orang itu betul-betul benar mencari Lailatul Qadar, ia akan berpayah-payah untuk mencarinya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun orang yang tidak benar mencarinya, dia akan bermalas-malasan. Ini hikmah yang pertama. Adapun hikmah yang kedua yang disebutkan oleh ulama, dengan disembunyikannya Lailatul Qadar, maka manusia bisa memperbanyak amalan. Ya. Karena sekiranya Lailatul Qadar itu telah ditentukan kapan waktunya, niscaya manusia hanya akan bersungguh-sungguh di malam tersebut saja. Ya, sehingga ketika dia beribadah di setiap malamnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka tentunya pahalanya semakin banyak dan semakin banyak. Ini hikmah dari disembunyikannya Lailatul Qadar. Berikutnya tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar bisa dilihat dari sebelum fajar dan tanda setelah fajar. Tanda sebelum fajar ada 3. Kata beliau, malamnya bercahaya, ya, di mana Lailatul Qadar dipenuhi dengan cahaya daripada malam selainnya. Yang kedua, lapangnya dada seorang mukmin, seorang yang beriman, mendapati kelapangan, ketenangan dan kecintaan untuk beramal serta kekuatan untuknya. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang pertengahan. Tidak panas ketika musim panas dan tidak dingin ketika musim dingin. Ini tanda-tanda sebelum fajar. Adapun tanda-tanda setelah fajar, ya, matahari di pagi harinya jernih, tidak menyilaukan, ya. Untuk tanda setelah fajar ini, apa manfaatnya bagi seorang mukmin? Ulama menjawab, ya, ia akan merasakan kebahagiaan apabila di malamnya sudah bersemangat dalam sholat, doa, baca Al-Quran, tasbih, dan seterusnya. Dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Kemudian poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah doa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah,
ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu seandainya aku mengetahui suatu malam adalah merupakan Lailatul Qadar? Apa yang saya ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, Rasul berkata, Quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afu. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau mencintai pemaafan, fa'fu anni, dan maafkanlah aku. Ampunilah aku. Semoga kita bisa mendapatkan malam kemuliaan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Dan inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.